Dan kolektivisme itu memang adalah salah satu Asian value dalam bentuk politik sekalipun. Kesenian tradisi wayang atau tari kecak kan di situ ada beberapa pelaku seni. Wayang aya dalang, aya nu sinden, ada sinden dan segala macam. Itu masuknya kolaborasi apa kolektif? Tegangannya tuh antara root sama rute. Jadi antar akar kita dilahirkan sama perjalanan hidup kita. Jadi identitas untuk sekarang tuh nggak berhenti di situ. Jadi kita tuh mengenal diri kita lebih jauh itu dari hal yang lain. Balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngomongin yang gak tau masih rame nggak ya? Pas ini ya di-upload masih rame nggak? Tapi kemarin sempet rame tentang Asian value. Yang rame gara-gara kalau saya podcast apa Total Politik yang Panji itu. Jadi ngebahas tentang dinasti politik. Tapi sekarang kita nggak akan bahas dinasti politiknya. Ya tapi itu cringe sih. Maksudnya apa ya? Ngelihatnya teh kasihan aja. Iya. Siapanya yang kasihan? Si hostnya berdua. Hostnya. Oh, kena disikat. Ya karena disikat di podcast, disikat netizen. Ya bergulung-gulung lah. Jadi kita nggak akan ngomongin dinasti politik dan keluarga Jokowi ya. Karena sekarang mah nggak usah diomongin, kita menikmatin aja lah, udahlah. Saya mau udah pasrah gitu. Jadi kita bakal ngomongin Asian value, tapi kita tarik ke fotografi, baik itu kebiasaan pelakunya ataupun bentuk dari fotografinya sendiri ya, guys. Tentang Asian value ini. Agak dulu deh nih, kayaknya paling banyak karena catatannya. Enggak, cuman saya catatannya banyak, tapi sebetulnya arahnya hanya satu dimensi gitu. Mungkin nanti bisa ditambahin gitu soal apa sih yang bisa dilihat bahwa apakah Asian value ini adalah istilah yang kita cocok-cocokkan saja dengan tema obrolan hari ini gitu. Atau memang sebetulnya ada pengaruhnya juga ke fotografi dan seni lah katakan gitu. Kan saya cari tahu dulu nih sebelum ini juga kira-kira apa sih halo. Duduk. Misalkan kita bisa cari tahu dulu misalkan kalau si soal Asian value nih, saya baca tuh kurang lebih ya terjemahan bebasnya nilai-nilai yang dipromosikan oleh beberapa petinggi politik di Asia dan Asia Tenggara sebagai alternatif nilai dari nilai politik yang dibawa oleh Barat. Kan Barat itu biasanya sangat mempromosikan soal hak asasi manusia, demokrasi, dan membawa kapitalisme tentu saja gitu. Nah, Asian value ini adalah upaya-upaya yang yang berusaha mencari alternatif lah gitu bahwa ya oke itu milik Barat gitu, bahwa politik di Asia sendiri punya nilai-nilai sendiri nih yang dibawa turun temurun kurang lebih gitu. Nah, sebetulnya jadi mulai beken tuh karena Lee Kuan Yew. Dia bilang kalau nggak salah bahwa beberapa hal yang kayak tanaman ya, bentar Lee Kuan Yew itu. Bener ya, kayak nama tanaman ya. Terus. Jadi kayak misalkan apa sih yang dibawa itu kayak misalkan mempromosikan soal disiplin, terus kerja keras dan gotong royong, frugal living. Naon frugal gitu. Apa ya frugal teh? Hidup irit tuh kan. Ya gampangnya gitulah. Hidup seperlunya. Prihatin dan tidak perlu mengikuti budaya konsumerisme lah. Gampangnya gitu. Lalu pencapaian akademik, keseimbangan antara individu dan sosial. Jadi mengutamakan kepentingan sosial dibanding kepentingan individu. Itu kan kita dulu dapatkan lah di PPKN tuh. Jadi utamakan kepentingan sosial. Ya itu Asian value sebetulnya gitu. Terutama soal dan gotong royong dan segala macam. Karena mereka juga melihat kalau misalkan si budaya politik yang dibawa Barat ini sifatnya dia terlalu individualistik sehingga dianggap bisa mempengaruhi kestabilan sosial dan dinamika ekonomi. Arahnya ke sana sebetulnya gitu. Nah, cuman dari segi politik juga jadi bahas politik ya nggak apa-apa. Seni itu politik. Si Asian value ini juga dikritik sama orang Barat. Karena menurut orang Barat ini mah akal-akalan petinggi pemimpin dan oligarki Asia saja dibikin bahwa ada Asian value macam untuk mempertahankan otoritarianisme dari elit-elit tersebut gitu. Kayak yang sekarang gitu ya. Iya. Dan tempat-tempat dan negara-negara lain juga gitu.
gitu. Nah, lalu apa nih sangkut pautnya ini kita belokin sedikit. Lalu apa sangkut pautnya Fotografi. ke seni lah secara umum gitu. Nah, karena sebetulnya kan keberangkatan ini tuh dipengaruhi juga Soviet komunis sebenarnya gitu. Jadi saat Barat dia punya ideologi politik ini, Barat ya Amerika tentu saja ya gitu. Soviet komunis punya ideologi sendiri. Dan ini saling bertentangan sekaligus bahwa ngelihatnya nih bahwa si Asian value ini agak dekat ke sosialis sebenarnya. Ke kiri. Nilai-nilainya tuh iya sebetulnya gitu. Tapi lagi-lagi dikritik Barat karena ternyata sosialis murni dan komunis murni pun kan runtuh dengan sendirinya hari ini gitu. Jadi itu buktinya tidak berhasil gitu. Nah, kalau yang di catatan saya sih saya mencoba ngebelokinnya ke arah kolektivisme sebetulnya. Dan kolektivisme itu memang adalah salah satu Asian value dalam bentuk politik sekalipun. Nah, cuman kan begitu mendengar kolektif, kalau di lingkungan fotografer, lingkungan seni pasti langsung ces gitu. Oh, kolektif gitu, seni kolektif dan segala macam. Nah, itu sebetulnya poin yang coba saya bawa, yang saya catat juga gitu bahwa meskipun di Barat pun kolektif seni itu ada cukup berkembang beberapa tahun terakhir, mungkin sekarang nggak tahu masih ramai apa enggak gitu. Tapi dan itu pun terbawa pengaruhnya ke Indonesia, atau saya nggak tahu apakah Indonesia yang juga mempengaruhi ke sana dan sebaliknya. Tapi tentu saja di Barat ini kolektivisme dalam seni itu muncul sudah cukup jauh-jauh hari, terutama zaman Dadaisme, Surrealisme gitu. Itu udah muncul tuh orang-orang yang karyanya futurisme, avant-garde gitu. Itu memang membuat kolektif gitu. Nah, cuman kan yang mereka coba bangun itu adalah kolektif mereka itu sebetulnya berlandaskan dari melawan apa yang ada modernisme saat itu, seni modern saat itu berusaha dilawan karena terlalu individualistik dan segala macam gitu. Termasuk itu pun adalah bentuk kritik sosial dan juga mungkin adalah bagian dari eksperimen. Nah, yang saya lihat kalau kolektif yang muncul di Indonesia agak beda tuh apanya ya, latar belakangnya itu nggak melulu berdasarkan karena kritik sosial, kesamaan ideologi tertentu, melawan apa, eksperimen tertentu, enggak selalu itu. Karena kalau di Indonesia mah orang berkolektif itu bisa jadi juga, sebetulnya udah pernah dibahas mungkinnya di podcast beberapa waktu soal kolektif seni. Cuman kalau yang saya lihat kolektif di Indonesia mah biasanya dilandasi karena salah satunya kesamaan nasib. Ya, benar. Kesamaan kesulitan, terutama mungkin kesulitan ekonomi gitu, kesulitan akses terhadap sesuatu sehingga mereka harus berkumpul, memperkuat pondasi gitu, sekaligus memperlebar jaringan dari orang-orang yang berkumpul di situ gitu. Dari situ gitu awal mulanya setahu saya gitu. Dan juga sebetulnya kalau ngelihat kalau ngelihat bentuk kolektif di Indonesia, saya nggak tahu nih, coba mun kayak kesenian tradisi wayang atau tari kecak terus kan di situ ada beberapa pelaku seni. Wayang aya dalang, aya nu sinden, ada sinden dan segala macam. Itu masuknya kolaborasi apa kolektif? Nah, sebenarnya kan kolektif itu tiap daerah akhirnya beda-beda tuh pengertiannya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi mereka tuh punya definisi masing-masing. Kalau saya lihat tuh tiap daerah, tiap kolektif tuh ya kayak tadi kan ada yang kesamaan nasib itu, ada kesamaan karena berkumpul aja awalnya cuma nongkrong-nongkrong aja, tiba-tiba bikin sesuatu karena punya kesamaan tujuan atau apapun, bisa beda-beda. Mungkin bisa jadi agak susah ya mendefinisikan apakah si wayang atau tari itu adalah kolektif atau kolaborasi. Ya, cuman kan yang saya lihat gini, semua seni tradisi itu kan berangkatnya biasanya karena spiritualisme gitu. Maksudnya karena suatu paham, suatu keinginan tertentu untuk mengakses sesuatu yang lebih tinggi gitu. Di situ ada spiritualisme gitu. Sehingga tentu saja apa yang dilakukan itu memang adalah ritual-ritual yang sifatnya komunal gitu. Memang bareng-bareng gitu. Kayak misalkan ritual penyembahan terhadap sesuatu itu kan berjamaah gitu biasanya gitu. Ya ada ritual sendiri-sendiri, tapi itu disepakati secara bersama sehingga di sana ada peran-peran yang berbagai peran yang berbeda yang akhirnya mengisi dalam tanda kutip ekosistem gitu. Kalau saya sih ngelihatnya misalkan kayak tradisi wayang gitu. Saya sih ngelihatnya itu kolektif.
saya mah ya gitu. Saya mah ngeliatnya itu adalah suatu bentuk kolektif gitu. Karena di sana ada seniman multidisiplin gitu, katakan gitu, bergabung gitu. Punya ide gagasan untuk mempertontonkan atau mempertunjukkan atau mempresentasikan atau mempamerkan sesuatu secara berbarengan gitu, bikin pagelaran bisa. Jadi itu mah sudah bisa saya bilang tadi Ulo sendiri bilang bahwa bisa dari nongkrong gitu. Nongkrong itu Asian value. Iya. Iya. Karena orang sana mah kayaknya jarang ya. Ya ada lah, tapi maksudnya kayaknya kalau di nggak tahu ini saya chauvinistik apa enggak, tapi saya sih ngelihatnya kalau nongkrong santai berlama-lama gitu, walls gitu, itu mah Asian Indonesia atau Bandung value lah gitu, katakan begitu gitu. Jadi memang tradisi yang sudah ada lalu dikembangkan bisa jadi macam-macam, bisa jadi seni, bisa jadi politik dan segala macam. Jadi ya itu tadi ada perbedaan gitu, bahwa kolektif yang muncul di barat dan kolektif di sini tuh kemungkinan besar bergeraknya itu atau trigger awalnya itu agak berbeda gitu. Dan saya sih ngelihat Asian value di baik itu di seni atau di fotografi lah katakan tuh di sini mah kayak gitu. Ya mungkin kalau ngelihat dari situ tuh definisi kolektif tuh bisa sangat cair. Jadi nggak cuma satu. Oh definisi kalau nggak masuk definisi ini bukan kolektif, mungkin bisa kayak gitu. Karena si triggernya bisa beda-beda, tujuannya bisa beda-beda tiap daerah, tiap wilayah, tiap individu. Gimana di daerah gimana? Di daerah kan. Tapi kalau ngelihat bercermin kayak ke pertunjukan wayang kayak gitu-gitu sih, saya ngelihatnya yang tadi dikritik itu antara individual sama kolektif atau massa tuh, saya ngelihatnya kalau di wayang itu tuh individunya udah kuat-kuat, udah jago-jago, udah punya. Nah, masalahnya kalau sekarang tuh jadi problem tuh kolektif tuh akhirnya jadi ikut tren aja. Jadi kan sebenarnya dulu udah banyak kolektif ya, maksudnya bukan kolektif seni, ada kolektif budaya, ada kolektif masyarakat. Nah, sekarang tuh jadinya kalau kita ngelihat ke seninya mungkin jadi terbawa, jadi apa ya, individunya belum kuat, terus bikin kolektif, akhirnya kalau ada yang terlalu dominan satu jadi ke bawah-bawah, jadi enggak kalau jadi maksudnya gimana ya, maksudnya itu jadi kayak dewanya gitu ya, semuanya didengar pengkultusan. Jadi kayak gitu akhirnya, jadi itu jadi problem sih. Jadi kan kolektif tuh kayak katanya gitu nggak ada kepala gitu. Jadi kepalanya tuh bisa jadi siapa aja. Ya, kata si Sula itu ya. Terus bisa macam-macam lah. Ada yang mendefinisikan kolektif itu kayak kawanan ikan yang lagi bergerak ke sini, kepalanya ikut sini, ke sana ikut ke sana. Tapi kan kalau ada terlalu dominan itu jadi problem. Jadi akhirnya walaupun jadi apa? Jadi kontradiktif antara jadi nggak Asian value lagi, jadi individualistik juga kalau gitu. Bisa cuma yang diamini gitu. Banyak orang gitu. Gitu jadinya kayak. Nggak individualis, jadi semuanya kuat semua, sama-sama kuat dan itu maksudnya antara di mana yang diduluin, atau individunya kuat dulu atau kolektifnya yang kuat dulu, atau kita ingin kuat menjadi kolektif gitu, kayak gitu sih. Ya karena yang kejadian bener kata lo, banyak kejadian gitu. Jadi komunitas itu salah satu nih, ada satu yang kuat banget, yang vokal banget, bahkan secara karya, secara suara dan lain-lain. Maka itu jadi diamini semua semua anggotanya, bahkan sampai hal-hal non teknis kayak pemilihan kamera, pemilihan gaya, pemilihan apapun gitu, sampai diikutin plak-plakan. Itu jadi kayak seringnya kayak gitu ya Gaya. Yang kejadian di sini, yang seringnya mungkin di fotografi lah, yang paling kita dekat sih gitu. Kalau di Indonesia tuh bener yang paling sering gitu. Di Indonesia apa di Bandung? Kayaknya di Indonesia deh, Gak? Iya nggak? Sebenarnya kan yang jadi menarik tuh kalau semua kuat tuh jadi beragam ya. Jadi mungkin ini pendapat ini ada pendapat ini, saling beradu, kita cari mana yang paling make sense lah kayak gitu. Kalau cuma satu tuh kayak jadi individual juga, jadi mono akhirnya kan. Iya. Jadi homogen. Nah, biasanya kalau ada yang beda tuh diomongin terus disebut sesat loh. Itu Asian value. Terus bikin grup baru. Grup di dalam grup. Bisa gitu, diomongin di belakang, sesat. Kan grup baksat itu juga kolektif loh, kayak jadi grup baru gitu di dunia virtual kan. Oh ya, ada satu yang tadi kelewat soal Asian value di politik. Sebetulnya kan berangkatnya itu kebanyakan muncul istilah itu tuh karena punya legacy atau heritage yang sama, yaitu dari Konfusianisme. Apa tuh? Konghucu. Oh, Konghucu.
Jadi nilai-nilai dari Konghucu yang dibawa sama petinggi-petinggi Asia yang coba diterapkan dalam berpolitiknya sebetulnya. Nah sebetulnya kan kenapa tadi saya ngambil contohnya wayang gitu ya? Karena kita juga punya gitu. Ya mungkin bukan Konghucu kalau kita mah gitu ya. Apapun itulah mungkin dari penghayat dan segala macam gitu. Itu kan masih terbawa juga nih di keseharian kita. Nah makanya itu juga kenapa misalkan dulu pemerintah Indonesia itu sangat menginikan gotong royong gitu. Dan saya sih ngelihat salah satu bentuk implementasi paling nyata kalau di dunia fotografi itu atau seni ya kolektif tadi gitu, bahwa itu tuh adalah salah satu bentuk gotong royong yang diwujudkan gitu. Jadi suatu bentuk punya nama, punya institusi kah atau punya yayasan atau punya apa gitu, akhirnya jadi bentuk kolektif tadi gitu. Dan nah itu kenapa tadi saya bilang kalau berangkatnya itu beda gitu. Kalau dulu seniman-seniman kayak seniman-seniman avant-garde, surreal itu mah kayaknya mah lain masalah gotong royong itu mah gitu. Apa ya? Punya teman diskusi gitu kan enggak? Iya, karena kesamaan ideologi pertama tentu saja dan eksperimen, termasuk eksperimen sosial gitu, melawan individualistik yang cukup kental di modernisme dan segala macam, arahnya ke sana gitu. Kalau kita mah ya tadi itu gotong royong tuh boga duit, bingung sorangan nggak berani gitu kayak gitu loh. Jadinya bisa bergabung punya power gitu. Power bareng-bareng gitu. Tapi nggak tahu tuh kalau di bayangan Arif sendiri saat mendengar Asian value dan dihubungkan ke fotografi apa yang muncul. Kalau saya sih tadi soal kolektif itu sisi positifnya sebenarnya sih. Kalau saya sebenarnya benar ya kolektif atau gotong royong atau ngumpul ya sebenarnya itunya emang bener bukan di fotografi doang, ternyata di yang lain pun ya. Lini kehidupan. Bahkan sampai ke apa ya mungkin yang stand up comedy tuh. Kayak kalau kita lihat di Netflix tuh kan kayak ini seorang, tapi kalau di Indonesia tuh kayak perkotaan komunitas. Jadi kayak bentuknya gini ya beda gitu kayak. Nah, kalau tarik ke fotografi gitu ya. Mungkin yang Asian value banget atau Indonesian value mungkin adalah human interest. Karena saya coba waktu pertama itu human searching itu human interest, nah cuma ada di Indonesia. Yang muncul tuh artikel Indonesia ya. Karena di luar tuh nggak ada tuh istilah si human awal dulu kan penasaran itu apa gitu. Dan apakah nggak tahu juga kenapa tiba-tiba itu yang cuma muncul di sini gitu ya. Karena kan kalau yang dilihat tuh kayak foto-foto sebenarnya kayak street fotografi ya, cuma emang dan ya banyaknya pendekatannya sebenarnya portrait gitu. Cuma nggak ngerti kenapa tiba-tiba muncul istilah itu juga saya kurang tahu asal mulanya gimana. Cuma kayaknya sih itu gak mungkin yang apa ya, yang Indonesia banget atau mungkin bisa jadi Asian value itu salah satunya itu yang human interest itu istilahnya ya. Istilah foto human interest. Meskipun mungkin kalau saya sih ngelihat beberapa kalau kayak lomba-lomba foto di luar tuh jarang menuliskan itu human interest, tapi kayak misalkan ya people aja gitu. People udah aja gitu. Jadi orang Indonesia mengartikan itu banyaknya sebagai human interest. Dan kayaknya sih kalau saya nggak salah pernah baca sih si human interest itu muncul karena rubrik di koran apa di majalah gitu, di mana dia ngefitur satu sosok misalkan siapa gitu, pedagang di jalan ABC gitu, terus dipotret, terus ada ceritanya. Nah, jadi interestnya adalah human people gitu, orang. Kasih nama rubrik human interest gitu. Nah nggak tahu kenapa akhirnya bisa jadi istilah yang apa ya, yang umum lah ya, umum digunakan, tidak hanya soal jadi rubrik di media gitu, tapi jadi semacam genre yang akhirnya diamini dan umum gitu. Itu sih kalau misalkan kayaknya kalau human interest gitu. Meskipun kalau di tempat lain mungkin dia berubah istilahnya, nggak apa. Bukan itu gitu, tapi people apa gitu. Ya kayak gitu. Ya loh, sama. Gimana Asian value ya? Tapi mungkin salah satu Asian value lagi tuh kalau lomba foto keputusan juri adalah mutlak dan juri nggak perlu ngejelasin kenapa foto itu menang. Lalu terjadi keributan itu ya. Yang paling sering kita ketemu. Tapi kalau saya ngelihatnya tuh sebenarnya kan Asian value tuh mungkin bisa dibilang tradisi ya. Apa nilai-nilai yang udah ada sejak dulu yang gitu. Jadi value Asian value tuh yang udah ada sejak dulu tuh saya kan ngelihatnya kayak kalau hari ini tuh kayak identitas kayak gitu kan. Sebenarnya identitas tuh kebanyakan mendefinisikannya tuh sesuatu yang apa ya istilahnya,
bukan yang stuck tapi yang berhenti di situ. Misalkan kita identitas kita dari Jawa Barat, Sunda, ya udah kita identitasnya antara tegang, tapi Eksak gitu ya pasti. hari ini tuh tegangannya tuh antara root sama rute. Jadi antara akar kita dilahirkan sama perjalanan hidup kita. Jadi identitas untuk sekarang tuh nggak berhenti di situ. Jadi kita tuh mengenal diri kita lebih jauh itu dari hal yang lain, dari orang lain, dari daerah lain kayak gitu. Jadi kita mendefinisikan identitas tuh bukan sesuatu yang berhenti tapi terus-terusan, nggak pernah lengkap. Mungkin bisa berubah gitu ya. Terus-terusan kayak gitu sih. Atau bisa jadi itu adalah Asian value yang sudah dinodai Barat. Nggak tahu juga kan. Nah kalau itu tuh disebutnya tuh esensialis yang keterlaluan istilah. Jadi kita tuh kayak memandang hal suatu yang lain berbeda dari kita tuh kayak suatu yang negatif dan kita takuti akhirnya. Sebenarnya kan kita tuh nggak perlu mempermasalahkan Barat, Timur gitu. Kita mengambil esensinya aja, mana yang positif aja sih sebenarnya. Nah tapi kalau ngomongin soal Barat dan non Barat ya, saya ngelihat kalau Asian value di praktik orang-orang Asia ya dalam berfotografi, dalam seni sih mungkin larinya juga selain tadi soal kolektif, larinya ke persoalan dekolonisasi. Karena itu kan tema yang cukup sering bermuncul ya hari-hari sekarang gitu. Bagaimana masing-masing negara, masing-masing pelaku seni dari negara-negara tertentu, terutama yang sering disebut Global South gitu, negara-negara Global South tuh berusaha menampilkan value-nya, menampilkan nilainya, tapi dengan praktik dekolonisasi tadi gitu, bahwa kita itu dulunya betul, kita mengakui bahwa kita adalah negara yang pernah terjajah gitu misalnya, dan banyak negara Asia yang tentunya saja pernah dijajah gitu. Tidak semua tapi banyak gitu, dan berusaha membuat bukan berusaha menjadi tidak terjajah karena sudah pernah dijajah tentu saja gitu. Sejarah membuktikan itu, tapi berusaha membuat ruang baru, ruang ketiga gitu, ruang dekolonisasi ini gitu, di mana oke, kita pernah dijajah, oke, banyak hal-hal yang buruk gitu yang pernah terjadi selama penjajahan, sekaligus Barat pun membawa pengetahuan baru tentu saja ke tempat yang dijajahnya gitu. Dan bagaimana akhirnya pertemuan antara tadi nilai-nilai tradisi yang ada atau nilai-nilai kultural yang ada di negara yang tadinya dijajah ini bisa disinergikan dengan pengetahuan yang dibawa Barat sama koloni gitu. Akhirnya mereka membentuk suatu value baru, nilai-nilai baru, norma-norma baru yang akhirnya menjadi, katakanlah, jadi ruang ketiga atau ruang yang lebih otentik gitu, bahwa ini adalah hasil dekolonisasi. Nah itu saya sih ngelihatnya sisi itu ya kalau Asian value di kita, karena kebanyakan negara-negara Asia dan Afrika itu punya punya pengalaman sejarah yang sama gitu, pernah dijajah gitu. Kesamaan nasib. Sama nasib betul. Lagi kesamaan nasib. Mungkin kalau saya baru ingat nih, kita dulu pernah ngobrol sama Pak Asep ya, yang RWD Ruang Waktu Datar. Oh iya. Nah itu mungkin salah satu Asian value juga tuh, mungkin dalam gaya bahasa visual. Ya, bahasa visual. Ya kalau kata Pak Doktor Ade Asep Deni itu ya, bahwa bahasa visual Asia, Indonesia dan Barat itu berbeda gitu, bahwa kita punya yang namanya istilahnya ruang waktu datar ya. Saya nggak begitu paham, jadi nanti bisa cari tahu aja gitu. Nanti ada videonya, kita masukin lagi linknya karena itu episode yang itu lebih detail tuh kita bahas soal ruang waktu datar. Itu kalau menurut dia kan salah satu Asian value tuh warisan visualnya itu adalah gaya bahasa ruang waktu datar gitu. Ya paling gampang mungkin teman-teman bisa ngelihat perbedaan. Kalau misalkan Barat, dia banyak, yang saya tahu ya, banyak bermain dengan perspektif, titik hilang, kayak gitu-gitu. Kalau Asia itu banyak bermain seperti kalau teman-teman bermain ke Candi Borobudur, candi, layering dan segala macam gitu. Relief kan. Ya kan kalau ngelihat lukisan ini aja yang paling gampang aja, paling bedain lukisan orang Itali ngegambar landscape dulu zaman Renaissance gitu, sama orang Cina ngegambar pegunungan, itu kan beda banget. Layeringnya, kalau Cina itu kayak layeringnya beda gitu. Itu aja udah beda gitu. Itu yang dibahas di ruang waktu datar Pak Asep Deni itu. Dan bisa jadi itu juga Asian value.
Tapi ini coba ada Asian value yang negatif nggak? Apa positif semua? Fotografi hantu. Pengkultusan sih mungkin jatuhnya mungkin dari tadi kolektivisme itu. Kayaknya Oh jatuhnya enggak. Oke. Pengkultusan ini menarik karena kita lepasin si pengkultusan ini dari kolektif, bahwa pengtokohan, pengkultusan itu saya sepakat itu Asian value. Karena bagaimana, karena gini, kalau misalkan di Indonesia ini kan raja-raja di Indonesia itu dia beda dengan katakanlah raja di Prancis. Kalau di Prancis itu kan raja, dia punya istana, dia punya kerajaan, dia punya rakyat dan segala macam. Diturunkan nanti patrilineal biasanya ke anaknya dan terus gitu. Meskipun tentu saja di situ ada pertempuran, ada perebutan tahta, itu sama di semua tempat. Tapi kalau di Indonesia, raja itu bukan hanya di Indonesia sih, di Jepang juga, mungkin di Korea juga. Raja itu adalah perwujudan dewa. Makanya di Indonesia sering disebut raja itu dewa raja. Gitu. Jadi posisinya itu raja itu semacam inkarnasi dari dewa gitu. Jadi posisinya itu bisa dibilang lebih sakral, lebih kultus. Sudah pasti itu. pengikutnya. Saya nggak tahu itu ada pengaruhnya ke hari ini apa enggak, tapi kalau misalkan Barat pernah mengkritik Asia karena bilang bahwa ada Asian value di Asia, salah satu yang dikritik Barat itu adalah soal otoritarianismenya. Bahwa menurut Barat, Asian value itu adalah akal-akalan politik orang Asia yang pengen mempertahankan pengkultusan atau otoritarianisme tadi gitu. Larinya ke sana gitu. Sekarang yang lagi kejadian kayaknya. Ya. Kayak orang pendukungnya kan militan banget. Pendukung yang mana nih? Yang 58%. Kalau yang 16% tuh di belakang lagi gitu. Ada lagi nggak loh yang nggak belum apa ya Asian value kayak gitu kan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sudahi saja kalau nggak ada lagi. Mungkin bisa tambahin sama teman-teman atau bisa mengkoreksi mungkin ya. Siapa tahu ada yang salah. Nggak ada loh. Asian value. Subang value lah. Nggak ada. Asian value yang kayak tadi bilang agak tuh kayak pengkultusan kayak gitu kan mungkin ada ya bercak-bercaknya Sampai hari ini. Iya. Makanya gitu. Akhirnya kayak banyak penokohan kayak gitu. Akhirnya jadi kayak tumpul, bukan tumpul ya. Jadi apa yang dikatakan dia tuh kayak Jadi benar gitu. aja kayak gitu. Nah, tapi ini potong sedikit, sorry. Tapi itu pun menurut saya meskipun soal tadi ya kalau ngelihat dari sejarah bahwa misalkan di Indonesia lah katakan tadi ada istilah dewa raja gitu. Tapi itu pun bisa jadi dipengaruhi kolonialisme sebenarnya. Oh, bentukan. Bagaimana akhirnya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sering disebut ya di berbagai forum bangsa yang inferior katanya. Kan bisa jadi saat ada tokoh yang akhirnya jadi suatu mencuat sendiri dan kultus, yang lainnya jadi lebih inferior. Ya itu juga selain itu ada tradisi yang dibawa dari zaman kerajaan kita dulu pun bisa jadi adalah pengaruh-pengaruh dampak kolonial yang masih menempel hari ini sebenarnya gitu. Lanjut. Nah, Jadi ngomongnya. Saya kalau nggak langsung ngomong lupa nanti. Sama aja. Jadi siulah udah bohong aja. Ya gitulah ya. Tapi emang pengkultusan juga di dunia fotografi juga kental banget lah ya. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang di daerah angger aja. Kan kita sempat bahas di yang mitos ya guys. Pengkultusan teman-teman yang emang aksesnya tidak sebesar teman-teman yang di kota besar gitu. Itu juga jadi masih jadi isu juga ya guys sekarang di dunia. Ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya dengan adanya era keterbukaan informasi dengan segala sisi negatifnya pun bisa mendobrak itu sebetulnya, mendobrak ruang-ruang mendobrak tadi ya pengkultusan, terus inferioritas terhadap suatu kaum, suatu hal dan segala macam, suatu isu gitu. Siapa tahu bisa bisa semakin terdobrak gitu. Jadinya tadi bahwa Asian value ini bukan sesuatu yang sifatnya saklek, stagnan gitu, tapi juga dipengaruhi tadi lo bilang soal ya Asian value-nya root, tapi ada rute yang dijalani, ada perjalanan yang dijalani sehingga dia terus
berkembang. bertransformasi dan semakin pas lah dengan zaman sekarang gitu. Tuh. Jadi teman-teman, jadi gimana? Gak ada kesimpulan. Udahlah gitu ya, intinya simpulin sendiri. Intinya mah nggak perlu mempermasalahkan Asian value, Barat value. Yang penting jangan ada yang terlalu dominan aja lah. Cukup aja gitu. Cukup aja. Jadi ketepatan lah. Kita mau pakai yang mana terserah. Yang penting positif buat masing-masing. Setuju. Nah, jadi Asian value yang kita bahas ini Asian value yang positif sih. Kebanyakan. Bukan Asian value yang kemarin rame itu. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Kalau ada yang mau mendukung kanal kita, ada di link di bawahnya ada traktir. Sama jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.